Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat cerdas dan masih langsung dari Lintas Samota. Di malam hari ini bersama Liputan Sumbawa, kembali lagi bersama saya Teni Rosevi. Dan ini adalah salah satu pendapat yang sepertinya kita semua akan setuju bahwa kalau berbicara tentang rokok itu tidak ada hal positifnya. Kebanyakan sih katanya yang negatifnya aja. Dan ini adalah salah satu pendapat dari seorang wanita yang punya pasangan, teman, dan lingkungan yang semuanya hampir menjadi perokok aktif. Tapi berbicara masalah rokok aktif dan juga ataupun kerugian rokok, ada satu jenis rokok yang sangat luar biasa, kerugiannya itu sangat besar. Apa itu? Yaitu rokok ilegal. Dan di malam hari ini, seperti yang sudah disounding oleh teman-teman bersama Liputan Sumbawa untuk sahabat cerdas, di malam hari ini kita akan podcast dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan langsung saja kita berkenalan. Di tengah kita sudah hadir Bapak M. Sutarman, selaku Kabid Penegakan Hukum Perundang-undangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukuran. Sih ya. Selain dari Pol PP Kabupaten Sumbawa, hadir juga teman-teman dari tim pelaksana pada seksi kepatuhan internal dan penyuluhan Bea Cukai Sumbawa. Terhadir Bapak Irham, Bapak, dan juga Bapak Syahid. Nah, kita udah 3 narasumber ini akan siap sekali membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rokok ilegal, serta banyak sekali dari penyuluhannya, kemudian pengawasannya, dan banyak hal lagi lainnya. Mungkin kita akan memulai dari Bapak M. Sutarman, selaku Pol PP dari Kabupaten Sumbawa. Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Bea Cukai yang mewakili Pak Beni. Nah, ini kalau saya ulang ini kembali lagi ya, bahasa reporter yang dulu ini masih kita berjumpa lagi ini dalam gelombang dan acara yang sama ini. Karena apa? Tahun kemarin juga kami melakukan di sini dan penjelasan kami pun tidak berdiri sendiri malam ini. Ini rangkaian apa yang kami sampaikan juga di tahun kemarin. Nah, bahwa di tahun kemarin itu saya mengungkapkan kami ini sepertinya diminta lebih giat lagi untuk melakukan operasi gabungan penyuluhan tentunya bersama teman-teman cukai. Karena di dalam ketentuan perundang-undangannya tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan yang kedua, dan ini adalah amanat pimpinan kami, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dan beliau berdua meminta kami di setiap laporan rutin kami, ya, untuk berlari di setiap bidang tugas itu. Bahasa Sumbawanya beliau, mau ada di tekenjil karena muaranya kita ini kan mensejahterakan masyarakat. Nah, dan yang jelas kami selaku Satpol PP sesuai dengan batasan kewenangan kami adalah koordinator tim yang didasari oleh tim Satgas. Yang di situ ada pengarahnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan syukur alhamdulillah support dari beliau-beliau itu sangat baik dalam hal ini. Sehingga kami mendapatkan hasil yang cukup signifikan di tahun ini. Ini tidak dulu. Terima kasih Bapak. Ya. Dan jauh sebelum kita berbicara lebih dalam lagi Bapak, sebenarnya kita masyarakat sipil pada umumnya sudah rajin mendengar, sudah rajin tahu tentang yang namanya rokok ilegal. Tapi malam hari ini kita pengen dengar lebih jelas lagi nih tentang penjelasan dari teman-teman Bea Cukai tentang apa sih itu rokok ilegal. Mungkin bisa dimulai dari Mas Irham atau Mas Syahid terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Mbak Teni. Selamat malam para pendengar semuanya. Terkait rokok ilegal, kita sama-sama tahu bahwa rokok ini mungkin kita mulai dari awalnya dulu ya. Rokok itu ternyata adalah penyumbang terbesar pendapatan negara untuk bidang kepabeanan dan cukai. Nah, saya juga mungkin kalau misalnya ada mungkin dari pendengar yang pengen tahu, loh Bapak dasar ngomong itu dari apa? Nah, ini mungkin sedikit promosi ya Bu. Ya boleh. Silakan di follow Bea Cukai Sumbawa Instagramnya, karena di situ banyak infografis baik itu tentang cukai maupun tentang peraturan kepabeanan dan cukai. Nah, kita kembali ke topik.
rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak membayar pajak kepada negara. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, kalau misalnya rokok itu atau cukai adalah penyumbang penerimaan negara terbesar di bidang kepabeanan dan cukai. Maka dari itu, apa aja sih rokok-rokok ilegal? Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke situ, kita juga mau memperkenalkan diri. Kalau kita berdua datang dari Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai Sumbawa, kita di bawah seksi kepatuhan internal dan penyuluhan, sehingga kesempatan kita hadir dalam rangka ini untuk melakukan tusi kita sebagai penyuluh gitu. Nah, jadi karena kita di sini adalah penyuluh, saya ingin berbagi kepada Mbak Teni juga mungkin, dan juga kepada para rekan-rekan atau teman-teman pendengar, bahwa apa aja sih jenis rokok ilegal. Nah, mau langsung masuk atau kita mungkin cuma intronya dulu? Langsung aja deh. Langsung aja ya. Nah, jenis rokoknya. Jadi yang paling bisa kita katakan bahwa rokok ilegal itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah rokok polos. Yang kedua adalah rokok rokok dengan pita cukai palsu. Yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas. Kemudian yang keempat, rokok salah personifikasi. Dan juga yang kelima, rokok dengan pita cukai salah peruntukan. 5 itu. Jadi yang paling gampang, yang 3 ini yang awal, ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Maksudnya mata telanjang, mata yang ya cuma ngelihat penampilannya aja gitu dari setiap rokok. Tapi untuk yang 2 ini memang butuh alat khusus atau pengetahuan lebih. Pun kita tidak akan menyimpan pengetahuan itu untuk kita juga akan memberikan itu, sehingga para pendengar yang kebetulan perokok aktif dan juga mungkin punya ketertarikan dengan rokok-rokok murah bisa lebih aware. Saling gitu ya. Nah, yang pertama adalah rokok polos. Kalau misalnya dalam belanja, entah itu ke tempat biasa beli rokok atau apa, terus menemukan rokok-rokok yang murah tapi tidak ada pita cukainya, nah itu udah pasti rokok ilegal. Kemudian yang kedua ada pita cukai bekas. Pita cukai bekas itu setiap kali kita beli rokok pasti kan ada kemasan plastik luarnya ya. Nah, biasanya rokoknya itu udah rusak, udah mulai lecek gitu, atau mungkin bahkan pita cukainya itu udah agak-agak burem gitu ya. Itu ketahuan bekas. Karena apa? Harusnya ketika mau didistribusikan oleh pabrik itu baru ditempel. Makanya kalau misalnya telah ditemukan di warung atau di tempat beli rokok, lah kok ini plastik luarnya masih bagus, pita cukainya agak-agak rusak. Nah, itu buram gitu ya. Iya, udah mulai buram. Nah, itu kemungkinan rokok ilegal. Kemudian yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai palsu. Pita cukai ini mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu, pita cukai ini dicetaknya oleh perum peruri. Perum peruri itu pencetak uang. Maka dari itu kertas-kertasnya buat pita cukai itu juga ada dari peruri. Iya betul, dari perum peruri. Jadi nggak sembarangan, bukan cuma dicetak dari HVS dan mesin printer. Nah, sementara untuk rokok ilegal banyak yang dicetak pakai HVS. Nah, itu nanti ada ininya, ada perbedaannya, mulai dari hologramnya dan segala macam. Nah, jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau abang-abang yang beli rokok, lah kok ini pita cukainya nggak ada hologramnya gitu kan, atau enggak tulisan doang, nggak ada gambar dan segala macam, kemungkinan itu rokok ilegal. Nah, itu yang 3 yang gampang dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ada yang salah personifikasi dan salah peruntukan. Ini butuh ketelitian lebih lanjut. Mungkin sebagai teknisnya, setiap rokok itu memiliki produsen ya, nama produsen dan juga asal di mana diproduksi. Dalam pita cukai itu juga menyebutkan diproduksi di mana. Iya, di situ ada dalam 6 atau 7 digit kode. Dan itu biasanya merupakan singkatan dari nama PT-nya. Nah, kalau di rokok ilegal biasanya kita kalau misalnya ngelihat di bawah, bagian bawah atau mungkin bagian samping ada PT Jarum segala macam gitu misal. Nah, itu di pita cukainya harusnya PT Ja apa gitu, 001, DJA 002 atau apa, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau rokok ilegal berbeda. Namanya taruhlah Bestungil misal, nama pabriknya. Di pita cukainya ABCD. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin udah kok nggak connect. Kemudian ada salah, itu yang tadi salah personifikasi. Ada yang salah peruntukan. Dalam pita cukai itu juga menjelaskan atau memberitahu ada berapa batang dalam rokok tersebut. Yang sering kita temukan Pak ya, isinya 20 batang.
di pita cukainya Biasanya 12. 11. Iya betul. Nah, yang kalau misalnya kayak gitu-gitu memang butuh ketelitian karena apa? Ketika kita pengen ngerokok, ya biasanya kita beli murah ambil. Iya. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini kita juga mengharap bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pendengar yang perokok aktif untuk lebih teliti lagi dan juga mungkin lebih aware. Biasanya saya beli rokok 30 ribuan, ini kok cuma 15 ribu. Yep. Nah, mungkin bisa lebih aware. Iya. Gitu. Betul. Mungkin sekilas gitu ya. Oke, Mas Ram. Menangkap hal tersebut nih, Mbak, akhirnya menjadi suatu pertanyaan 3 jenis yang awal tadi itu, yang sangat bisa kita banyak ketemukan di Sumbawa ini. Yang kedua, kalau polosan kan sepertinya sekali kita beli tidak ada apa-apa, oh udah pasti itu ilegal. Ya. Nah, yang kedua, berarti ada tangan-tangan ahli dong. Ketika kita membeli yang asli, kemudian bungkusan rokoknya itu diolah kembali, diambil, kemudian ditempelkan lagi. Tapi kan pasti ada sobekan ya, karena Pasti. kalau tidak salah di kepala tempat buka rokok itu kan langsung terjadi Harus sobekan. sobek, betul. Memang Nah. syaratnya dalam peleketan pita cukai, setiap kali ingin digunakan atau setiap kali dibuka, Itu kan. pita cukai harus robek. Nah, ketika didaur ulang lagi nih, Ya. nah itu berarti ada tangan ahli dong yang akan menempelkan kembali. Saya mungkin spill sedikit, pernah ada satu kasus di mana kita melakukan sosialisasi ini ke kepala, lebih tepatnya ke aula kantor camat, yang mengundang para kepala desa maupun pelaku usaha rokok. Hah? Di situ ketika kita buka sesi tanya jawab, ini menarik. Hah? Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau misalnya ada agen rokok yang memberikan hadiah? Tuh, hadiah apa? Jadi setiap kali kita beli rokok, pita cukainya jangan robek dan harus dicabut dulu. Setiap berapa pita cukai akan dihadiahi Magicom, Magic Jar, blender dan segala macam, dan itu Ada kita itu. temukan. Betul. Oh. Itu kita temukan dan kita tidak mau menyebutkan itu daerah mana ya. Oke. Yang pasti ada di Sumbawa, dan itu pernah saya sendiri yang melihat bapaknya sendiri yang ngomong kayak gitu. Oh, oke. Semakin pintar sepertinya agen-agen Iya, ini. semakin Gitu. Jadi ya kembali lagi, syaratnya itu ketika pelekatan pita cukai harus robek saat dibuka. Saat dibuka. Jadi Oke, kalau yang jenis ketiga, ini Baik. kalau yang jenis ketiga kan jika tidak salah itu adalah labelnya itu ori, dan berarti kalau misalnya emang itu dikeluarkan oleh Peruri, lalu kenapa bisa ada di masyarakat rokok ilegal tapi dia punya hologramnya mungkin atau punya pitanya mungkin yang sama dengan yang legal? baik, kalau terkait hologram, Ha-ha. hologram sendiri kan pasti berbeda. Hmm. Eh, kalau masyarakat di lapangan melihat ini adalah hologramnya kok gitu, ya tidak salah karena hologram sendiri memang diperjualbelikan. Oh, Hologram ya, kertas Iya, hologram ya, kertas bukan hologram. hologram dari Peruri, pasti berbeda. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat rokok, biasanya kalau misalnya emang kita pengen mengidentifikasi apakah rokoknya benar atau tidak, apakah pita cukainya benar atau tidak, ini kita goyang-goyangin. dia akan Ya kan, mengkilap atau karena tidak? berkilau pasti kan. Oke. Nah, kilauannya pun juga pasti ada gambarnya. Gambarnya apa? Ya gambar logo Bea Cukai mungkin, gambar logo Garuda mungkin, tapi hologram-hologram yang beredar belum tentu dengan logo BC. Oke. Begitu. Baik. Pun kalau misalnya arah pertanyaannya Mbak Teni adalah itu logonya benar, tapi kok dibilang rokok ilegal? Mungkin masuknya ke 4 atau 5. Salah Oh, personifikasi salah atau salah peruntukan. Iya, karena yang berhologram juga, Betul. berpitah juga. Dan itu beneran dikeluarin dari Peruri. Hanya saja mungkin triknya para agen ini yang memberikan hadiah seperti tadi. Ya. Kayak dicabut dulu. Cabut Nanti dulu. kalau misalnya dapat 5 pita cukai dengan blender, Blender. wah, siapa yang tidak tertarik? Waduh, Itu ya. dia. Dan masih berlanjut dari pembicaraan kita dengan Pak Irham, Mas Syahid. Nah, jadi pertanyaan nih Mas Syahid ya, dari kelima jenis yang dijelasin tadi itu, kira-kira di Sumbawa ini di jenis yang mana yang paling banyak berkeliaran? Nah, lalu, Kalau paling banyak ya, ah, paling banyak itu ya mungkin yang siri pertama, polos tuh. Yang kedua yang yang terakhir yang salah yang salah personifikasi. peruntukan. Oh, salah peruntukan. Jadi sebagai misalnya nih kita mau usaha di rokok, jadi sebelum kita menjual apa yang kita jual, setidaknya minimal harus ngeh. Kalau misalnya kita jual rokok, teliti dulu sebelum jual. Karena yaitu, jadi di pita cukai itu kan tertera ada berbagai macam info. Salah satunya adalah jenis rokok. Jenis rokok yang dilekatinya itu, yaitu ada beberapa jenis seperti SKM, ada SKT. SKM itu sigaret kretek mesin, SKT itu sigaret kretek tangan,
terus kemudian ada cerutu, ada berbagai macam jenis rokok lah. Nah, jadi kita harus mencocokkan antara yang di pita dengan yang di kemasan rokok itu harus sesuai. Misalnya di pita itu SKT, nah di kemasan rokoknya juga harus SKT. Ada SKT. Nah, kalau misalnya di pita cukainya ada 20 batang, yang di kemasan juga harus ada 20 batang. Jadi di setiap kemasan rokok itu pasti ada info di setiap kemasan, dan juga di setiap pita cukai yang melekatinya itu harus sesuai. Harus sama. Dengan apa yang tertulis di luarannya. Ya. Kalau polos kan kita udah nggak perlu debat lagi ya, udah jelas lah. Ya. Sama sekali nggak ada pitanya. Nah, itu yang paling sering ditemui di Sumbawa. Di Sumbawa itu yang polosan. Ya. Oke. Izin dulu Pak Kabid ya, kita masih banyak sekali bertanya tentang rokok ilegal dan yang lainnya itu. Dan berkait dengan permasalahan tadi juga nih Mas Irham dan juga Pak Sahid, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, walaupun saya adalah bukan bagian daripada yang menikmati rokok tersebut kan ya, tapi menurut saya pada banyaknya masyarakat ini, terutama yang ngerokok atau beli rokok, selain dari harga murah, kita beli yang harga mahal pun ya udah kita buka rokok, nggak bakal perhatiin tentang pitanya, tentang kesesuaian isi dan yang lainnya. Nah, kiat apa saja yang akhirnya dari teman-teman tim Bea Cukai untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang rokok ilegal ini? Oke, silakan Mas Irham mungkin lagi. Baik, mungkin yang bisa saya katakan terkait kiat apa, kita sama-sama tahu kalau misalnya negara itu membantu masyarakat dengan program-programnya, baik itu pembangunan, baik itu perbaikan fasilitas dan macam-macam, perbaikan jalan, infrastruktur dan segala macam, betul ya Pak ya. Nah, untuk seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa penerimaan cukai adalah penerimaan yang paling besar di kepabeanan dan cukai. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang merokok legal itu secara tidak langsung telah menyumbangkan pajak ke negara, telah membayar pajak ke negara dengan membeli barang cukai, yaitu rokok. Nah, ini kan nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk seperti BPJS mungkin. Ya. Karena pajak rokok itu, percaya atau tidak, itu akan kembali ke daerah masing-masing. Dan kita kenal dengan sebutan apa Pak? Izin? Yang ada apa? Transfer ke daerah itu namanya DBH. DBH. Betul, DBH CHT. Nah, ini DBH, berbicara tentang DBH CHT ini hal yang menarik ya Pak ya. Karena di sini ada konsepsi yang mendalam, karena dari rakyat untuk rakyat, untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit terkait DBH CHT itu buat apa aja. Itu terbagi dari 3. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan oleh Pak Kabid ya. Pak Kabid. Nah, tapi secara garis besar dan secara kulitnya aja itu dibagi 3. Ada kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Nah, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat ini yang akan berdampak langsung baik kepada perokok maupun tidak perokok. Contohnya, ketika sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit pakai BPJS, bayar nggak? Gratis. Itu percaya atau tidak ada DBH-CHT di situ. Nah, seperti itu kurang lebih. Atau biaya pendidikan. Biaya pendidikan pun ada DBH-CHT di situ. Nah, jadi kalau gitu, kalau media seperti kita kira-kira jenis dana bagi hasilnya itu kayak gimana nih Pak? Kalau misalnya kita berbicara seperti itu, mohon izin nih. Ini memang menarik ya kalau misalnya ngomongin DBH-CHT itu buat mana aja gitu ya. Kembali lagi, DBH-CHT itu adalah transfer dari pusat ke daerah. Sehingga kalau misalnya kita yang berseragam Bea Cukai mau bilang seharusnya ibu dapat, seharusnya ibu tidak, itu tidak ada kewenangan kita. Betul. Ini kalau dari situ bisa saya jawab nih. Nah, itu kita kalau waktu podcast sekarang nih ya, itu dari penegakan hukum. Di penegakan hukum itu ada 3 itu apa namanya 3 langkah lah. Ya, 3 langkah. Yang pertama kalau dari ini salah satunya ini lagi sekarang ini sosialisasi. Secara media online. Ya, gitu. Secara online atau yang ada di apa jalan-jalan tuh ada baliho. Nah, itu juga salah satu dari DBH-CHT juga itu itunya dananya. Nah, yang kedua itu ya di penegakan hukum yang masalah terkait penindakan rokok-rokok yang ilegal, dan operasinya itu dari pengumpulan informasinya juga gitu. Pasti keren. Ada dong, kita nikmatin juga. Terima kasih teman-teman, nanti kita akan lanjutkan kembali bersama teman-teman Bea Cukai. Pak Kabid. Nah, ini Pak
Pak Kabit, terkadang kalau misalnya kita berbicara masalah rokok ilegal itu, kesan kita di masyarakat ini selalu ada satu pendapatnya Pak Kabit. Kenapa kita nih selalu aja yang menjadi tujuan gitu loh, tentang entah itu operasinya, kemudian yang menjadi padahal kenapa nggak di tingkat atasnya, misalnya agennya, misalnya produksinya gitu kan. Nah, kiat dari Pol PP Kabupaten Sumbawa yang selama ini udah turun nih seperti apa aja nih Pak Kabit? Ya, terima kasih Mbak Tini, teman-teman dari Cukai. Yang pertama-tama tetap kita ini sesuai dengan batas kewenangan yang ada di kami sebagaimana diatur dalam PMK. Tim Satgas ini yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri itu mempunyai kewenangan, mempunyai batas kewenangan antara lain satu melakukan pengumpulan informasi, kedua melakukan sosialisasi, ketiga melakukan operasi gabungan. Sosialisasi di kami ini, tahun ini itu ada 6 yang tatap muka Pak, sesuai dengan rencana teman. Ada 6 di beberapa kecamatan sudah kita lalui, tetapi kami juga berinisiatif sesuai dengan batas kewenangannya. Ada tahun ini ada sekitar 200 sampai 300 kios toko yang kita tempel. Spanduk, stiker. Bahkan di jalan-jalan strategis tahun ini ada 20 titik yang kita memasang baliho itu. Memasang baliho yang saya kira gampang dibaca, gampang, tidak ada alasan lagi untuk tidak diketahui oleh masyarakat. Dan yang kedua kita bekerja sama juga dengan beberapa media online dan itu sudah saya kira sampai ke kita gempur habis dengan informasi cukai ini. Sebelum kita melakukan operasi gabungan. Nah, dan operasi gabungannya pun tahun ini sudah terlaksana 28 kali dari 30 kali yang direncanakan. Dan hasilnya, saya lanjut Pak. Ini ya, boleh. Dan hasilnya ya cukup mencengangkan. Nah, cuman kita nanti membaca data dari perspektif yang mana. Kalau ada yang bilang kami ibarat oh, enggak sukses dong, sosialisasinya kok ini makin meningkat. Ya, nah, datanya makin meningkat, Pak. Ya? Datanya makin meningkat, Ya. hasil temuan di lapangan. Kalau temuan di lapangan tahun ini per November ini meningkat 407%. 4 kali lipat berarti apa ya? Ya, 407% dari tahun 2024. Tahun kemarin, tahun 2024 itu sekitar 31.000. Tahun ini menjadi 157.000 sekian batang. Itu hasil tangkapan, Bapak? Iya. Oh. Dan itu pun pelaksanaannya kalau sosialisasi penyuluhan sama OPGAP itu tetap bersama teman cukai karena nggak bisa kita lakukan sendiri, nanti mohon izin teman-teman cukai komplain juga ini Pol PP sendiri nanti kita repot juga ini. Tapi ini hasil kolaborasi semua tim berkat dukungan baik TNI, Polri, teman-teman cukai sehingga bisa kita menghasilkan hasil yang cukup membanggakan bukan membanggakan, cukup banyak di tahun ini gitu. Kalau hasil tangkapan saja 4 kali lipat, ya. Berarti peredaran di Kabupaten Sumbawa lebih daripada itu dong Pak? Nah makanya gini, setiap peristiwa itu kan tetap saya punya rentetan dengan tahun kemarin. Dan kita sama teman-teman cukai kalau tidak salah 4 tahun dengan ini Bang. Nah, tahun pertama sampai tahun ketiga saya kira sama teman cukai ini kita berada pada satu tarikan napas yang sama. Artinya apa? Kami itu dominan melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, walaupun kami OPGAP, ini ada teman-teman cukai, seandainya ada barang, ya teman-teman juga tetap membina. Membina selanjutnya. Tetapi begitu masuk tahun ketiga, saya kira sudah kita gempur dengan sosialisasi. Nah, dalam tanda kutip tentu ada perubahan konteks, bukan tidak tahu lagi nih Pak. Tapi sengaja? Ya ini mungkin bisa dugaan kita ya sudah lari ke profit ya. Udah bisnis mungkin tertarik dengan untungnya. Dan kami pun menyiasati itu di tim impal kami. Dulu kan masih kita nimpalnya Pak ke setiap toko kios itu, artinya mencari informasi. Tetap masih pakai baju dinas Pak. Sekarang berlapis saya buat. Artinya
Dan di podcast yang kemarin juga saya ngomong seperti itu. Ya. Tim yang pakai baju dinas kan turun dulu pemantauan awal. Nanti untuk mengunci target, nggak ditahu sama orang siapa yang turun. Nah ternyata hasilnya cukup fantastis. Yang di awalnya itu ada tahun kemarin 31.000, di tahun ini aja satu kecamatan itu hampir sama dengan hasil tahun kemarin. Oh, satu kecamatan. Ya, tahun kemarin dari semua yang kita hasil itu 31.100 sekian batang. Tahun ini di satu kecamatan aja Pak, Bisa sama 30.000 28.000 sekian. satu kecamatan. Dan itu pun kami menjawab apa yang menjadi baik yang berkembang di medsos. Oh paling nangkapnya kios-kios kecil, ya kayak itu memberikan ya bagi kami ya itu merupakan kami anggap support lah. Nggak usah kita berlebihan ya, kita anggap menjadi vitamin untuk tim Satgas ini untuk bergerak lebih gesit lagi. ya. Dan ternyata ya tahun ini ya hasilnya, karena saya yakin kemungkinan ada perubahan perilaku ini yang dari tidak tahu itu menjadi tahu. ya. Dan kedua ada beberapa indikasi lagi dan berulang-ulang juga di kios yang sama kok enggak tahu lagi. Oh. Nah, makanya teman cukai juga ya sesuai dengan ada yang melakukan tapi penjelasan pasalnya seperti apa nanti teman-teman cukai, karena ada yang kena denda. Ada juga. Ya, ketika sudah dilakukan berulang-ulang. Artinya kami ini enggak saklek kok harus baru ketemu sekali kok langsung diangkut. Wah, enggak seperti itu. Langsung didenda, tapi kami juga punya tahapan. Oke, berarti kalau misalnya tahun pertama dan satu ketiga ibaratnya kita sayang-sayang nih Bapak. Ya, tahun gitu. keempat ini kita gas sekali. Waduh, sudah Kalau ada bab kita hitung-hitung Pak. Dari apa yang disampaikan dengan Mas Irham tadi, dari kesehatan ya Mas, kesejahteraan masyarakat itu kan persentasenya lebih tinggi Mbak, 50 sama 40, di penegakan hukum ini 10%. Ya, untuk mendukung pendapatan negara yang menopang kesejahteraan masyarakat berarti. Memang ada yang berasumsi umpamanya bikin habis-habis uang, enggak. Kami kok cuma dapat 10% kok untuk mendukung yang empat, tetapi enggak apa-apa. Sekali tim ini juga saya kira tidak terlalu anti kritik ya. Ini vitamin buat kita semua untuk kita bekerja lebih giat lagi. Ya. Nah, Pak Kabit, ada nggak sih di daerah Kabupaten Sumbawa atau mungkin secara Indonesianya undang-undang yang membahas tentang rokok ilegal ini dan tindakannya atau sanksinya dari daerah kita? Oh, kalau itu berbicaranya itu kewenangannya undang-undang, itu jelas otoritasnya teman-teman cukai. Iya. Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman Oke, cukai. saya lempar lagi pertanyaannya. Ya. Kalau gitu masih bersama Pak Kabit nih. Siap. Ya. Kalau kiatnya itu, kalau misalnya kita turun operasi di Ya. kios-kios nih Pak, Ya. apa sih tindakan yang akan dilakukan? Kalau misalnya tadi kan baru satu kali kita kunjungan, langsung kita, Ya. berarti yang apa nih yang akan dilakukan terhadap pelaku, misalnya kios-kios Ya. ini yang ternyata menjual dengan sengaja rokok ilegal ini, menarik barang, selain itu? Iya. Yang jelas kewenangan penindakan itu kan ada di teman-teman cukai. Kami ini kan koordinator. Tetapi saya yakin teman-teman cukai juga tentu melihat intensitasnya sudah berapa kali dan tentu volume barangnya seperti apa ya. Tapi lebih pas teman-teman cukai yang jelaskan nanti. Kalau gitu langsung saya todong langsung teman-teman Manda Cukai. Kita berbicara tentang sanksi. Ini ya, misalnya turun operasi di kios yang sama, melakukan hal yang sama lagi, udah ditempelin stiker, udah diundang sosialisasi dan yang lainnya. Sanksi seperti apa sih yang akan diterima sejauh ini? Tadi kan tanya peraturan tadi ya. Saya. Kalau di cukai itu ada undang-undang. Aha. Undang-undangnya nomor 39 tahun 2007. Nah, di situ udah detail, udah jelas apa namanya, dari apa itu pengusaha pabrik itu yang membuat rokok, apa itu yang intinya udah jelas di sana. Nah, termasuk denda, sanksi ketika melakukan. Nah, kalau sebenarnya di pelanggaran kesalahan pertama pun mau kita tarik denda atau kita tahan orangnya, itu sudah bisa. Sebenarnya kan atas asas humanis. Nah, ya kita lebih ke
ya kamu sekarang melakukan peringatan, tapi barangmu tetap kami ambil. Tapi kalau misalnya kamu melakukan lagi di lain waktu, ada dua kemungkinan. Kamu bisa kena denda atau bisa kena pidana. Nah, tinggal itu yang apa terjadi ketika kita selama operasi, Pak ya. Nah, yang terjadi selama operasi seperti itu kalau di Sumbawa. Itu sebenarnya kalau dari awal kita sudah udah menemukan pelanggaran, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam pidana juga. Bisa dipidana. Kalau misalnya ada yang menjual rokok tanpa kita cukai, rokok polos, itu ancamannya udah ke pidana. Tapi kalau yang ada yang salah peruntukan, terus rokok-rokok yang apa salah personifikasi, nah itu masih terhitung denda itu. Dendanya itu 3 sampai 4 kali nilai cukainya. Misalnya, misalkan aja satu rokok yang dia jual misalnya 20.000 misalnya. Atau 10.000 kan murah ya, 10.000. Itu tinggal dikali aja, 10.000 kali berapa bungkus? Per satu bungkusnya itu 3 sampai 4 kali nilai cukainya lah. Dia jual 10.000, tinggal dikali 3 sampai 4. 30.000 atau 40.000. Dia denda per satu bungkus rokoknya. Dikali aja yang dia punya berapa, yang kita tegah berapa, yang kita tahan berapa. Misalnya kita tegah hitungan aja misalnya 5 slop, satu slopnya kan 10, itu kan 50 bungkus ya. Tinggal aja 50 kali 4, 200. Berarti itu adalah sejumlah yang wajib dan ditarik juga dendanya ya. Selain ditarik ya, dia juga wajib membayar. Itu 5 slop itu masih hitungannya masih rendah itu. Jadi ada yang kalau biasanya udah lebih dari, ada yang 10, ada yang belasan, ada yang puluhan. Dan masyarakat oke gitu ya. Besok ngulangin lagi, banyak yang kayak gitu. Nah, makanya ini kami sebenarnya juga mengajak juga ke masyarakat ya, yang terutama bagi yang perokok. Selain perokok ya kita juga mengajak ke masyarakat yang bergerak di bisnis yang menjual rokok lah. Lebih itu lagi, lebih care lagi, lebih aware lagi pada negara gitu banyak. Kalau misalnya rokok yang legal. Kalau kalian merokok yang legal itu membantu buat negara kok. Akhirnya kembali juga kan ke manfaatnya buat kita juga dengan BPJS, dengan infrastruktur yang lain, daripada merokok yang ilegal. Ilegal kan sama sekali nggak kembali ke negara. Betul. Cuma kan balik lagi ke masyarakat kita pahamnya adalah ya udah yang murah dan saya merokok. Makanya lebih sadar lagi mungkin ya. Harus lebih sadar lagi berarti ya. Dan itu tujuannya kita semua malam hari ini adalah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ya. Dan kembali lagi masih nih dengan pembahasan kita rokok ilegal. Bapak Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya bahkan sangat fokus sekali untuk membahas tentang segala sesuatu yang ilegal di negara kita, termasuk juga rokok. Nah, berita yang beberapa hari lalu saya baca bahwa beliau ini sangat memperhatikan masyarakat yang ada di bawah, yaitu pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang rokok dengan yang melakukan pembinaan, kemudian melakukan nah di Sumbawa nih Pak Kabid, kira-kira kalau misalnya kita udah ada belum sosialisasi yang memang tidak hanya bertemu kemudian kita bertanya tentang apa itu rokok, tapi lebih ke pemberdayaannya lagi gitu. Pemberdayaannya itu kira-kira ada nggak tuh Pak? Tapi ini terima kasih, ini pertanyaan yang menurut saya ini paling tidak ini cukup membuat opini nanti menjadi berimbang ya. Artinya kami tidak seperti menghantam aja ini tapi tidak mengayomi dan melayani. Artinya untuk di Kabupaten Sumbawa kalau yang melalui pengurusannya melalui tim Satgas kemarin ada 2. Yang kita pemberdayaan masyarakat lokal itu sekarang ada di Kecamatan Lunyuk tapi tembakau iris. Tembakau iris yang kemasan itu Pak. Dia sudah berjalan 1 tahun, sudah legal 1 tahun, dan dia sudah membeli pita cukai kalau tidak salah sampai data yang terbaru sudah nyumbang ke negara itu beli pita cukainya 45 juta Pak. Artinya ada pengusaha-pengusaha yang dari awalnya home industry, yang awalnya mereka takut karena ilegal, ya kita bina menjadi legal. Itu bersama teman cukai juga. Dan sekarang juga lagi on proses di Kecamatan Alas Barat, rokok kretek tangan. Rokok kretek tangan
sebentar lagi akan menjadi ilegal, menjadi legal. Dia hanya sekarang tahapannya mau mengajukan uji lab di Surabaya kan. Kalau kretek tangan itu mohon izin teman-teman cukai, dua yang diuji sampelnya tar sama nikotin. Nah kalau tes ini hanya nikotinnya aja ya, mohon dia dong kalau saya salah. Nah sebentar lagi akan running dia, artinya ini kita nih banyak potensi yang apabila betul-betul kita gali, ya dapat ada produksi-produksi yang dari lokal ini. Dan yang menjadi kendala, ya saya sambung, dan sebenarnya yang di alas ini sekaligus sama tes juga. Tetapi sistem OSS itu menolak apabila dilakukan penambahan kabel ITIS karena RDTR Kabupaten Sumbawa ini belum komplit. RDTR Kabupaten Sumbawa ini harus putaran kota, belum mencakup ke kecamatan. Ya, kalau ada orang yang berusaha masih dalam kecamatan Sumbawa yang jangkauan kota ini, kalau masih dalam jangkauan DTR nggak ditolak sama sistem Pak. Tapi kalau ke kecamatan yang belum itu, sistem ini langsung nolak. Kemarin sempat saya bawa ke teman-teman cukai biar kita maunya transparan betul Pak. Bapak ada opini di masyarakat, kenapa Bapak ini lolos, kenapa saya enggak lolos, nggak ada apa, apalagi zaman sekarang Pak. Saya bawa ke teman-teman cukai. Ini bukan person cukai, person Pemda yang bikin kamu enggak lolos ini, tetapi sistem. Nah, melalui kesempatan ini juga kita meminta OPD teknis, pemerintah daerah melalui OPD teknis segera menuntaskan rencana detail tata ruang kota. Karena ini menyangkut juga dengan investasi. Ada beberapa orang yang kepingin tes ini dulu. Nah, kalau terkendala ini nggak bisa keluar KBLI-nya, Pak. Bapak, berlanjut dari situ juga di Kabupaten Sumbawa ini, pabrik rokok itu ada nggak dan seberapa banyak? Dan operasinya sudah seberapa luas? Yang pertama ini kan yang di Buir. Yang di Buir? Maco itu. Apa namanya? Maco, rokok maco ya. Rokok maco. Yang kedua tembakau iris yang di Lunyuk. Yang ketiga sekarang lagi on proses yang di Alas Barat. Berarti ada di kabupaten kita nih? Ada. Dan saya lupa katanya info teman cukai juga ada yang di Semapuin, lupa saya. Masih proses sepertinya. Artinya apabila kita mau memperhatikan hal-hal, banyak potensi. Berarti itu peluang usaha juga seharusnya bisa dong ya di Kabupaten Sumbawa ya? Bahkan Pak, maaf tadi, saya? Kamu tanya Pak Hasmi itu yang di Lunyuk, saya sampai geleng-geleng kepala Pak. Artinya di sini bisa, Pak saya bilang, ini modalnya berapa ini Pak saya bilang. Wah Pak Karman bilang 1 tahun kalau untuk mencukupi kecamatan Lunyuk saya habis 1,3 M. Masa? Enggak percaya. 1,3 M modalnya. Tetapi yang terpenting beliau sampai saat ini sudah membeli pita cukai sekitar 40-an juta. Ya, yang penting legalnya. Iya, sudah dia beli pita cukai kan pesannya di cukai Pak. Pesannya itu teman-teman cukai juga mungkin mohon izin saya jelaskan. Teman-teman ini tidak terima uang juga, pesan lewat sistem sekarang datang pita cukainya. Iya langsung kan online. Ya 40-an juta sampai sekarang. Artinya kita ini tidak hanya melakukan operasi, tapi tim Satgas ini juga membuka ruang bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berusaha di bidang rokok dan tembakau. Dan terbukti sudah ada 2 yang sukses. Walaupun saya menjadi pertanyaan karena kan di daerah kita ini sangat jarang sekali kita lihat petani tembakau gitu kan. Beda dengan kabupaten tetangga kita yang memang dari ujung timur sampai dengan baratnya itu banyak sekali. Kalau gitu banyak perusahaan yang rokok legal di kabupaten. Wah, dana bagi hasilnya buat kabupaten Sumbawa juga oke dong Pak. Ya kembali ke tetap kita mengikuti regulasi dari pusat. Tahun kemarin kita kan 23 miliar. 23 miliar. Dari dana bea cukai bagi hasil ini? Iya 23 miliar kita dapat. Untuk Kabupaten Sumbawa? Iya untuk Kabupaten Sumbawa. Dan makanya saya bilang tadi jangan melembanya juga yang berkembang seperti
tim Satgas ini sepertinya habisin juga. Loh kami ini 10% Pak, 2,3 itu itu pun tidak kita ambil semuanya 10% Pak, hanya 1,6 sekian. Yang lain ini seperti Mas Isan bilang, tuh jalan, tuh artinya kami yang 10% ini untuk membackup ya kami sudah 10% bahkan pengambilannya pun dah sampai seperti itu. Oke, luar biasa. Gitu. Artinya kiatnya udah sangat maksimal sekali. Ya. Dan masih segmen kembali lagi nih tentang sosialisasi terhadap masyarakat tentang rokok ilegal nih teman-teman dari Bea Cukai. Kalau kita hidup di zaman sekarang kan ya teknologi sudah dipermudah di berbagai tempat. Kita mau belanja online itu sudah sangat mudah nih Pak Kabit ya. Bahkan kalau kita buka nih all shop ya di hari ini, kita nyari aja di sana alat cetak rokok. Itu bakal keluar sekali. Banyak sekali. Artinya kita dengan sangat mudah bisa mengakses tersebut. Itu gimana dong Pak? Berarti gimana itu? Gimana apanya nih? Gimana apanya dulu nih? Artinya kan kita dipermudahkan lagi nih oleh masyarakat nih. Misalnya kita tidak mau beli rokok, ya udah kita beli aja tembakaunya, mungkin ya. Beli aja tembakaunya, kita udah ada alatnya sendiri, dan blender sendiri. Kalau yang itu kayaknya boleh aja ya? Boleh kalau misalnya untuk dikonsumsi. Boleh. Karena memang ada ketentuan terkait siapa-siapa saja yang wajib memiliki NPP BKC. Jadi tidak semua pengusaha rokok itu harus punya NPP BKC. Terus juga, tapi kalau misalnya rokoknya itu sudah memiliki merek, tidak ada cerita memang harus punya NPP BKC. Nah, kalau misalnya beli tembakau aja untuk konsumsi pribadi, cuma tembakau saja. Karena kalau misalnya untuk di Pulau Jawa, nggak usah Pulau Jawa, mungkin di Pulau Lombok juga ada kali ya yang kilauan gitu ya. Sama kertasnya juga kan. Intinya selama tembakau itu belum dikemas, untuk dijual kembali, itu boleh dijual bebas dijual belikan. Tapi kalau misalnya udah dikemas, itu harus udah ada izin NPP BKC-nya menyambung dari Bank Incam. Ya. Wah, keren sekali nih teman-teman dari Bea Cukai dan juga Pak Kabit. Bicara yang berat-beratnya tentang rokok ilegal sudah, tentang pengawasan penjualannya sudah. Sekarang kita tanya lagi nih, selama ini turun sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi di masyarakat? Mungkin bisa dari Pak Kabit terlebih dahulu. Yang pertama tantangan itu tetap ada. Selama yang pertama makin canggih ilmu ini kan tetap contoh kami di Opgap ini. Sekarang lihat orang apel aja sudah nyampe ujung timur itu Pak. Info ada Opgap gitu. Tetapi kembali lagi insya Allah dengan niat yang lurus dan kita pinginnya bekerja keras. Makanya saya banyak trik Pak. Tapi ibarat saya kadang orang saya suruh ke timur. Saya dianggap ngimpalnya saya ke timur, besoknya Opgap ke sana Pak. Tapi saya enggak ke situ. Loh, ini seharusnya nggak boleh dibocorin nih Pak Kabit. Nah, artinya ini banyak trik, tapi artinya yang penting ada kemauan juga untuk ada aja ide-ide kita nanti yang dapat mengantarkan kita untuk kita berhasil itu. Tapi sekarang kalau datar-datar saja enggak ketemu. Masyarakat makin pintar. Kadang kan kadang sampel aja ditaruh di kios. Iya. Barangnya di rumah sebelah nih Pak. Sering ditemui. Sering ditemui gitu. Nah, itu berarti butuh waktu dong Pak untuk kita menginvestigasi di lapangan. Artinya kita tidak langsung Enggak, makanya saya warning, makanya saya berlapis, saya bilang dari awal itu. Tim ngimpal saya ini kan berlapis. Saat yang pertama turun, ya memetakan secara umum aja, umpama di titik A. Tapi untuk detailnya nanti ada yang enggak tahu sih, orang kadang pakai celana pendek, enggak karuan, ya sudah, yang penting baliknya bawa hasil. Nah, makanya karena trik seperti itu sampai saat ini ya udah mencapai 407%. Dan masih lagi sekali Opgap. Kalau gitu target Pak? Insya Allah. Tahun ini tinggal sebentar lagi. Ya, lagi cuma dari waktunya nanti terlalu teknis ya. Tapi yang jelas lagi sekali karena kita juga dikejar juga oleh
batas administrasi keuangan itu kan tidak bisa kita leha-leha Mbak. Nah. Sebenarnya apa? Memang tantangannya juga kami ini sama-sama dengan teman cukai. Ya kalau teman cukai ketemu kan enak Mbak, langsung bisa nindak. Kalau kami tidak bisa. Walaupun ada info, kita tunggu teman cukai dulu karena ketentuan perundang-undangannya seperti itu. Bukannya Pol PP juga bisa tindakan Pak? Enggak juga ya? Itu udah beda-beda, domainnya beda. Ini karena ketentuannya cukai ini spesialis beliau, kita tidak bisa melakukan penindakan langsung. Nah kalau kita ketemu paling, ibarat kita ketemu hari ini, atau ketemunya setelah jadwal obgab tuntas, paling kita save informasinya. Nah benar-benar masih ada apa enggak? Karena ini menjadi, itu sih tantangan dengan ring waktu yang situ, barangnya masih ada apa enggak. Tapi ya sudahlah, saya bilang sama teman-teman cukai, kita tidak usah melihat kekurangannya, kita berusaha menutup kekurangan ini untuk berhasil. Kini itu saja. Ya. Tapi yang luar biasa nih Pak Kabit, seperti informasi yang sudah disiarkan tadi, bahwa dalam jangka waktu 1 tahun dari 2024 ke 2025, 4 kali lipat hasil tangkapan, itu bagus sekali buat Pol PP kita. Terima kasih. Semua untuk tim Satgas. Oke, kita beralih ke teman-teman dari Bea Cukai. Pertanyaan yang sama, kira-kira tantangan yang dihadapi selama ini khususnya di Kabupaten Sumbawa itu seperti apa teman-teman? Kalau tantangan ketika di lapangan mungkin ya, dan ketika operasi bersama atau operasi mandiri, kurang lebihnya ya mungkin resistensi itunya pemilik kios. Ya alasan pertamanya ya kenapa yang kita aja, yang penjual kios aja yang ditangkap, kenapa nggak yang atasnya sekalian. Nah jadi program gempur rokok ilegal nih itu kan ada baliho di mana-mana nih di jalan-jalan, itu kan ada gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal ini nggak cuma di Sumbawa, masif, ada di seluruh Indonesia, nasional. Dengan adanya gempur rokok ilegal ini, yang kerja memberantas rokok-rokok ilegal itu bukan cuma Sumbawa kok, bahkan di pulau-pulau Jawa, di Sumatera itu masif, program nasional. Jadi Sumbawa ini adalah provinsi dari khususnya NTB ya. Provinsi NTB ini sebagai daerah pemasaran rokok ilegal, bukan daerah produksi. Melainkan kalau misalnya produksi itu kan biasanya ada di Jawa kan. Nah di Jawa pun rokok-rokok ilegal ini lebih masif itunya, hasil tangkapannya pasti itu. Bahkan ada pabrik juga kalau misalnya teman-teman Bea Cukai di Jawa beserta satuan gabungannya juga melakukan operasi, menemukan gudang pabrik rokok ilegal, itu pasti 100% pasti bakal ditutup itunya rokoknya, dan pasti pelakunya pasti kena pidana. Nah karena Sumbawa sebagai tempat dipasarkannya rokok-rokok ilegal, ya kewenangan kita mau nggak mau hanya memberantas yang ada di Sumbawa. Oke. Jadi seperti itu yang perlu ditegaskan ke masyarakat nih ya. Karena yang menjadi kenapa kita terus sih Tapi ya kembali ke kesadaran masing-masing. Kalau tahu misalnya udah tahu rokok ini salah untuk dijual, ya jangan dijual. Nah itu gitu aja sih. Mas Irham, saya harus kasih pertanyaan lagi beda nih Pak Kabit ya. Kita harga udah dinaikin Bea Cukai ini, ya nggak sih? Kemudian secara pengamanan udah sangat ditingkatkan lagi. Tapi kenapa masih saja meningkat, Mas Irham? Menurut Mas Irham nih? Kalau menurut saya pribadi, ini mungkin menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Zahid, bahwa operasi rokok ilegal ini dari hulu ke hilir. Sementara untuk di Sumbawa seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Zahid adalah daerah pemasaran. Nah, jadi tantangan ini mungkin menjawab pertanyaan yang sama dengan ini yang tadi ya. Tantangan kita di sosialisasi adalah makin meleknya masyarakat, sehingga mereka mulai bukan berani bertanya, memang mereka mulai mempertanyakan, kok hanya toko kecil saja, kan seperti itu ya. Nah, ini operasinya dari hulu ke hilir. Pabrik yang ada di Pulau Jawa, ini kalau misalnya saya boleh sepil, rokok-rokok yang beredar, rokok-rokok ilegal yang ada di Sumbawa ini berasal dari Pulau Jawa.
Kalau misalnya mau dicek, nih misal ketika sedang melihat ini, terus tiba-tiba megang HP lain gitu, mau ngecek, silakan cek di Google. Ada beberapa berita tentang pabrik rokok di Jawa yang memproduksi rokok ilegal ditutup atau ditangkap atau apa, itu banyak. Dan itu bukti bahwa ini adalah operasi masif dari hulu ke hilir. Jadi bukan cuma di toko aja. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Gimana sih pertanyaannya? Saya lupa. Ini rokoknya harganya makin Harganya udah mahal nih kan. Kemudian cara pengamanan kita juga udah ketat banget bahkan di tingkat kabupaten nih Pak Kabit ya. Tapi masih aja banyak yang mengkonsumsi atau yang memasarkan dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya ditanya masih banyak yang konsumsi ya, sekarang kita tidak menutup mata ya. Ini adalah usaha yang lukratif. Maksudnya adalah yang sangat menjanjikan. Ketika rokok-rokok yang legal harganya di atas 20-30, rokok legal ini harganya jauh di bawah dan memberikan keuntungan lebih banyak kepada penjual. Itu tidak ada yang bisa bohong, faktor ekonomi di situ jalan. Nah, kembali lagi, faktor ekonomi itu jalan di situ kan. Ya, siapa yang tidak ingin gitu menjual komoditi yang sama tapi lebih menguntungkan yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita cuma ngomong perihal keenaknya kita sendiri aja, ya jelas pasti pada memilih rokok ilegal. Tapi kembali lagi, masalah rokok itu kan adalah penerimaan negara. Kalau misalnya ngerokok tapi rokoknya ilegal, tidak ada dampak bagusnya ke negara, di mana itu nantinya akan berdampak lagi kepada masyarakat melalui BPJS pendidikan yang seperti tadi sudah dibilang. Nah, tapi kembali lagi yang mau saya sampaikan di sini adalah terkait rokok ilegal. Kita ini ada di Sumbawa ini adalah daerah pemasaran. Kita sudah kita sudah coba memberantas dari pabrikannya. Tapi meskipun telah terberantas, ya masa iya tidak ada ininya, tidak ada jalur-jalur tikusnya. Nah, itu yang masih terus digempur oleh teman-teman bea cukai. Baik itu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang terindikasi memiliki pabrik itu. Nah, jadi jatuhnya sekarang kita masih kucing-kucingan. Gimana? Namanya kucing itu pasti lebih cepat daripada tikus, tikus pun lebih pintar daripada kucing. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi balik lagi. Jadi fungsi kami di sini, fungsi untuk sosialisasi di sini juga ingin menyampaikan, mungkin kalau misalnya kita berpikir sejenak, kalau misalnya dalam satu daerah telah terinternalisasi dengan baik untuk meninggalkan atau tidak membeli atau tidak menerima rokok ilegal dari agen, mungkin nggak agennya bakal menyasar itu lagi? Tentu tidak dong. Otomatis dalam tempat itu tidak akan disasar oleh agen rokok ilegal. Nah, inilah yang sedang kami kembangkan, kesadaran masyarakat untuk menjauhi dan tidak membeli rokok ilegal, biar tidak dilirik sama agen. Karena kalau misalnya kalau agennya itu udah ibarat kata telah berkata-kata dengan manis, sangat-sangat banyak ininya. Apa janji-janji manisnya sangat banyak, kayak daripada jual rokok gitu kan, itu paling cuma dapat berapa per bungkus, tapi coba jual rokok ini, bisa dapat 3.000 per bungkus keuntungan. Siapa yang tidak ingin? Nah, itulah yang sedang kami bangun, kesadaran masyarakat untuk meninggalkan rokok ilegal. Karena konsepnya seperti itu. Kalau misalnya dalam satu daerah tidak ada yang mau beli rokok ilegal dari agen, agen tidak akan melihat tempat itu lagi. Pastinya seperti itu. Oke deh. Banyak sebenarnya pertanyaan yang mewakili dari sahabat cerdas daripada Liputan Sumbawa, tapi saya yakin juga teman-teman dari Pol PP, teman-teman dari Bea Cukai udah banyak dan sering sekali turun ke lapangan. Menjadi satu pernyataan yang terakhir dari masing-masing dari Pol PP atau dari Bea Cukai mewakili ke masyarakat untuk menyampaikan tentang apa sih kiat-kiat dan tips ataupun pesan dari Pol PP dan juga Bea Cukai. Kita mulai mungkin dengan Pak Kabit ke arah kamera. Nah, mungkin biar satu aja perwakilan dari dari Bea Cukai aja, karena ada undang-undangnya. Mungkin sebagai keynote speech, bukan keynote speech ya, mungkin lebih ke penutup, enggak juga gitu, tapi himbauan. Himbauan. Sebelum saya sampaikan himbauan, mungkin saya juga baru kepikiran nih, tadi disampaikan sama Pak Katman terkait uji lab. Uji lab ini berlaku untuk rokok-rokok yang akan diedarkan dan juga dilekatkan pita cukai, dalam artian rokok legal.
rokok ilegal itu kan tidak Melalui uji lab. melalui uji lab. Sehingga kalau misalnya ada yang bilang rokok ilegal itu sama aja bahayanya, oh tidak. Karena secara kesehatan. Karena secara kesehatan jadi lebih berbahaya. rokok ilegal bisa jadi lebih bahaya karena apa? Tidak melalui uji lab. Waduh. Jadi jangan salah nih para perokok, dikira rokoknya itu ya rokok terbit gitu aja, tidak. Ada unsur ibarat kata Standar. bukan pengalaman, ada standarisasi betul. Terima kasih Pak. Ada standarisasi di situ dan ada uji lab di situ. Nah, rokok ilegal ada nih kalau konten kita kalau misalnya mau lihat di Bea Cukai Instagram Bea Cukai Sumbawa, fakta dan mitos rokok ilegal. Salah satunya adalah rokok ilegal mitosnya sama aja dengan rokok legal. Enggak, karena bisa jadi lebih berbahaya. Nah, jadi mungkin sebagai penggugah para penonton untuk meninggalkan rokok ilegal, salah satunya adalah faktor kesehatan. Dimana bisa saja rokok ilegal itu lebih berbahaya daripada rokok legal. Paling seperti itu. Oke, baik. Dari Pak Kabit ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, Sudah dah, cukup, sudah. teman-teman dari Bea Cukai? Mungkin Mas singkat mungkin ya. Oke, boleh Mas Ren. Ini jargon nasional juga, Ah, gempur rokok ilegal. gempur rokok ilegal. Nah, kita kayaknya harus bareng-bareng Oh, sih iya. ya. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal.